Hari Sabtu besok merupakan hari yang sangat tidak ingin aku lalui. Hari di mana aku dan keluargaku berlibur ke desa. Aku sangat tidak semangat untuk pergi ke rumah kakek nenekku, sangat membosankan. Aku melihat ayahku yang sangat bersemangat menyuci mobil sambil bernyanyi-nyanyi dengan suara ayahku yang fals. Tapi aku tidak menghiraukannya. Mungkin itu kebahagiaan tersendiri ayahku. Ayah menyuruhku mengambil kain lap di belakang. Saat itu aku sedang asik bermain handphoneku. Indri, tolong ambilkan kain di belakang, ucap ayahku. Baiklah ayahku sayang, teriakku yang bangkit dari sofa di depan TV. Aku meletakkan handphone lalu pergi ke belakang untuk mengambil kain di belakang, memberi kain ke ayah. Lalu ayah menyuruhku menggosok mobil. Gosok yang mana ya? Ayah merespon dengan alis dinaikkan. Semuanya lah, kamu nggak lihat itu belum ayah lap semua, ucap ayah sambil menunjuk mobil. Aku hanya terkekeh melihat ayah yang darahnya naik. Ayah memang mudah marah, tapi marah ayah tidak lama. Setelah menggosok mobil, aku beristirahat dengan baju yang basah terkena sabun, tapi aku tidak menghiraukannya, karena aku sudah tiduran di sofa sambil bermain handphone. Ayahku menggelengkan kepalanya. Indri, kerjaan kamu hanya main handphone terus. Aku hanya menoleh ke arah ayah dan melanjutkan bermain handphone. Aku suka sekali melihat video orang masak-masak di handphone. Mending aku main handphone di rumah daripada aku main di luar sana, ucapku sambil menatap layar handphone. Ibu yang sedang menyapu terus langsung melihatku dengan tatapan tajam. Hehe, canda bu, mana mungkin aku main keluar tanpa izin ibu sama ayah. Teman-temanku aja rumahnya jauh. Ayah hanya tertawa melihatku dan ibu lanjut menyapu teras. Aku beranjak masuk ke rumah dengan alasan ingin mandi, padahal aku ingin menghindari omelan-omelan ibu yang merambat kemana-mana. Malamnya, setelah makan, aku melihat ibu sangat sibuk menyiapkan pakaian kami. Tentunya dibantu oleh aku dan adik perempuanku. Lain dengan adik laki-lakiku yang asik bermain game. Aku sebenarnya sangat hobi bermain game. Malah aku mendapatkan semboyan lebih baik bermain game 1 jam daripada chatan sama cowok 1 menit. Sungguh semboyan yang sangat aneh. Bayu, cepat tidur. Besok harus bangun pagi, ucap ibu yang menghampiri adik laki-lakiku di ruang tamu. Adikku mengangguk dan segera pergi ke kamarnya. Lalu ibu menghampiriku dan adik perempuan di kamar untuk tidur. Indri, Caca, ayo tidur. Besok pagi kita harus bersiap-siap. Bentar lagi bu, lagi asik nih, ucapku sambil menatap layar HP dengan seru. Ibu menggeleng pelan. Dia mengatakan kalau aku harus bangun pagi. Aku mengangguk dan kemudian ibu melanjutkan menyiapkan persiapan untuk ke tempat kakek nenekku di desa. Waktu sudah menunjukkan pukul 7. Sebenarnya itu hanya tipuan dari ibuku. Dia membangunkanku dengan cara seperti itu agar aku cepat bangun. Setelah aku lihat jam yang sebenarnya, ternyata masih jam 5. Aku mengeluh sambil mengucek mataku dan bibir yang cemberut. Ibu, aku masih ngantuk. Lagi enak-enak mimpi malah dibangunin, ucapku dengan kepala yang naik turun. Ibu menghela napas. Kalau nggak dibangunin dengan cara itu, nanti kamu nggak bakalan bangun. Udah cepat cuci muka sana, ambil wudhu lalu sholat subuh. Lihat tuh ayah sama Bayu sholatnya di masjid. Aku mengangguk pelan dan beranjak dari tempat tidurku. Setelah selesai sholat subuh, aku bermain game sebentar, hanya sekedar untuk menghilangkan hawa dingin. Ibu teriak di kamarku. Aku yang berada di ruang tamu menjadi kaget. Indri, kalau bangun tidur itu tempat tidur diberesin. Kebiasaan kamu itu anak gadis cewek, ngomel ibu sambil megang pinggang. Iya bu, aku langsung membersihkan tempat tidur dan setelah itu mengambil handuk untuk mandi. Biur, airnya terasa sangat dingin. Biasanya aku selalu mandi di atas jam 10. Berhubung karena berpergian, aku terpaksa harus mandi di jam 6. Aku menggigil tak berkutik, sampai-sampai aku tidak bisa merasakan sakit di tangan ketika aku mencubit diri sendiri dan kepalaku terasa beku. Sambil kami sekeluarga akhirnya berangkat di pertengahan jalan, ayahku menyetel lagu sholawat. Lantas kami satu mobil ikut menyanyi sholawat. Apalagi ibuku, dia sangat senang mendengar lagu sholawat. Sebenarnya itu atas protes dari ibuku. Pasalnya ayahku sering memutar lagu Jawa. Ibuku kurang suka karena lagu Minang banyak mengandung tentang cinta. Kurasa ibu hanya cemburu, tapi itu malah membuatku senang. Berarti ibu sayang sama ayah. HP-ku disita oleh ibu. Dia menyuruhku untuk melihat pemandangan di sekitar perjalanan. Aku mengeluh kesal, sangat bosan. Jika di perjalanan tidak bermain game, yang kumainkan hanyalah safety belt yang kutarik-tarik. Kak Indri, lihat di sana, ucap Bayu sambil menunjuk. Ternyata kedua adikku yang telah menunjukkannya. Aku berdecak kagum melihatnya. Pemandangan yang sangat indah, gunung menjulang tinggi sehingga membuat mata
menjadi kagum untuk memandangnya. Aku mulai tertarik untuk melihat-melihat alam sekitar. Ibuku tersenyum lebar, melihatku yang mulai tertarik dengan hal lain. Kami berhenti di salah satu rumah makan. Aku kira kami akan mampir dan makan di sana. Ternyata ayah menyuruhku untuk turun membeli nasi bungkus. Ayam goreng 2, ikan bakar 3, dan telur dadar 1, ucap ibuku sambil mengeluarkan uang di dompetnya. Aku mengangguk dan membeli nasi bungkus, tak lupa atas inisiatif diriku sendiri. Aku membeli air mineral. Setelah membeli nasi bungkus, kami melanjutkan perjalanan. Aku pikir ini mau dimakan di mana? Masa di dalam mobil, nanti goyang-goyang terus, muntah dong batinku. Kemudian kami berhenti di pinggir jalan. Aku menghela napas. Tidak ada kursi bahkan meja, hanya beralasan bumi dan batang kayu yang lapuk. Tangan sebagai meja yang menompong nasi bungkus. Kita makan di sini ya, ayah tanyaku. Ayah mengangguk riang dengan muka yang ceria. Aku tahu ayah seperti itu karena dia rindu dengan kampung halamannya. Aku membayangkan ketika aku jadi ayah nanti, pasti aku melakukan hal yang serupa. Apa yang aku pikirkan, aku fokus belajar dulu, ucapku sambil menepuk-nepuk pipi. Luar biasa, ternyata di sana menyimpan pemandangan yang luar biasa. Rumah makan, bahkan restoran sekalipun akan kalah dengan keindahannya. Air terjun besar di seberang sana yang membuat mata dimanjakan. Aku sangat kagum dengan pemandangan ini. Aku menyantap nasi bungkus itu dengan lahap, saking terpesonanya dengan pemandangan itu. Setelah makan, kami melanjutkan perjalanan ke desa. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam, akhirnya kami sampai di desa. Aku menyalimi kakek dan nenekku yang telah menyambut kami sangat sejuk berada di desa. Aku tidak melepas jaketku. Ibuku memberikan HP-ku, aku sangat senang. Akhirnya derita yang aku alami selama perjalanan terbayar sudah. Namun aku kecewa. Sinyal di HP tidak ada. Maklum di desa minim untuk mendapatkan sinyal. Jangankan berinternet, mau nelpon dan SMS saja sulit. Aku sangat bosan karena sinyal handphone tidak ada. Aku tidak bisa bermain game. Aku duduk di depan teras dengan secangkir teh hangat. Jika diminum itu tidak terasa panas karena dinginnya suhu di sana. Bingung mau melakukan apa. Aku hanya membentang jalan yang ramai dilalui petani dan bukit yang berbaris-baris sangat indah. Sorenya aku masih setia duduk di tempat dudukku. Kali ini menunya adalah pisang goreng dan air jahe hangatan buatan nenekku yang tidak ada tandingannya. Nikmat sekali ditemani dengan suara orang mengaji di musola dekat rumah nenekku. Aku melihat gerombolan anak kecil yang sedang bermain di lapangan samping musola. Di sana banyak sekali kegiatan. Ada lembu yang sedang memakan rumput, ada yang bermain layang-layang, kejar-kejaran, karet, lompat kodok, dan bermain kelereng. Aku terasa dibawa kembali ke masa kecilku. Aku sangat bernostalgia melihat permainan lama yang zaman sekarang sudah jarang dimainkan. Sekarang semua serba di HP. Mau main bola, layang-layang, dan kejar-kejaran semua tersedia di HP. Bayu, coba lihat di luar, ada yang main kelereng, ucapku yang memanggil adikku di dalam. Sekejap adikku langsung keluar. Mana kak? Aku menunjuk dan kemudian mengejek adikku ke sana. Aku membawa HP untuk mengabadikannya. Aku menghampiri bersama adikku. Aku melihat anak kecil sedang asik-asik bermain. Tawa yang menyenangkan serasa membawaku kembali mengenang masa kecil. Dik, boleh nggak kami ikutan? Tanyaku sambil memperhatikan mereka bermain. Boleh dong kak, ucap anak kecil itu dan kemudian memberi 1 butir kelereng. Aku sangat senang dan kemudian kami bermain kelereng. Aku memang anak perempuan, tapi aku sangat suka bermain kelereng karena dulu saat aku kecil teman-temanku kebanyakan cowok. Rasa kebersamaan sangat terasa hangat melihat senyuman polos tanpa beban mereka membuatku sadar ternyata diriku selama ini dibutakan oleh teknologi, sehingga permainan zaman dulu yang mengajarkan kebersamaan yang perlahan lenyap, hanya bermodalkan emosi karena tim kalah. Tidak ada asik-asiknya ketika bermain permainan di HP. Aku dapat menyimpulkan permainan dulu lebih menyaksikan daripada bermain di handphone. Ternyata di desa itu sangat menyenangkan ya. Itulah cerita yang saya sampaikan, saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.